Salam Kerahiman. Hari ini 17 Mei. Kita akan baca dari 793 dan 819. Kita mulai ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 793. Aku sedang menghayati saat-saatku bersama Bunda kita. Dengan kerinduan yang besar, aku sedang menantikan kedatangan Tuhan. Sungguh besarlah kerinduanku. Aku ingin agar seluruh umat manusia mulai mengenal Tuhan. Aku ingin mempersiapkan segala bangsa untuk menyambut kedatangan Sang Sabda yang menjelma. Oh Yesus, buatlah sumber kerahiman-Mu memancar dengan berlimpah-limpah karena umat manusia kini sedang sakit parah, dan karena itu lebih dari kapanpun mereka membutuhkan belas kasihan-Mu. Bagi kami orang berdosa, Engkau adalah lautan kerahiman yang tanpa batas, dan semakin besar kepapaan kami, semakin besar hak kami untuk menerima kerahiman-Mu. Engkau adalah sumber yang membuat segala ciptaan berbahagia karena kerahiman-Mu yang tak terbatas. Lanjut ya, 819. Oh mata air kerahiman ilahi yang tak kunjung kering, curahkanlah diri-Mu ke atas kami. Kebaikan-Mu sungguh tidak mengenal batas. Teguhkanlah, oh Tuhan, kekuatan kerahiman-Mu atas jurang kepapaanku, karena Engkau tidak memiliki batas untuk kerahiman-Mu. Kerahiman-Mu sungguh mengagumkan dan tiada tara, mempesona pikiran insan dan malaikat. 793. Dikatakan, aku sedang menghayati saat-saatku bersama Bunda kita. Kita juga refleksi ke diri kita masing-masing. Pernah nggak kita juga membayangkan kita ini lagi ada bersama Bunda Maria? Sebagai anak dan ibu ngobrol, cerita. Dalam keadaan senang kita bercerita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih kita bercerita. Hari ini kita belajar dari Suster Faustina. Jadi ada saat-saat bersama Bunda kita, Bunda Maria. Biasanya kita lakukan dengan Bunda Maria, kita berdoa, kita minta Bunda Maria berdoa syafaat untuk kita, minta supaya Yesus merubah air yang tawar dalam keluarga kita menjadi anggur yang manis, selalu minta. Padahal kalau relasi anak dan orang tua, nggak harus selalu minta. Ngobrol, berkeluh kesah atau bercerita ya, kalau di sini dikatakan saat-saatku bersama Bunda kita. Yesus bilang waktu disalib, dia katakan ini ibumu. Nah,
Apa yang kita lakukan dengan ibu kita, juga kita boleh lakukan hal yang sama dengan Bunda Maria sebagai ibu yang Yesus berikan kepada kita. Kedua, nah sekarang lagi masa COVID-19. Orang kehilangan pekerjaan banyak. Ada yang di PHK, ada yang nggak bisa kerja, ada yang usaha bisnis rugi besar. Ada juga yang dalam kehidupan ini mungkin kita orang gajian ya masih oke lah dapat gaji. Tapi kalau dilihat-lihat mungkin pengeluaran kita bulanan sudah lebih besar daripada gaji yang kita dapat. Buat mereka yang utang harus dibayar. Sementara dia berharap dari penerimaan, dari income, dari profit yang dia bisa dapat, dia bisa bayar utang. Tapi ternyata dengan keadaan seperti ini, utangnya malah makin membesar. Utang pokok, utang bunga, dan seterusnya dan seterusnya. Dikaitkan dengan 793, ya. Faustina bilang, Yesus, buatlah sumber kerahimanmu memancar dengan berlimpah-limpah. Karena umat manusia kini sedang sakit parah. Kita semua sedang sakit parah. Enggak tahu bisa sembuh enggak? Kapan sembuhnya? Ya. Dan karena itu lebih dari kapanpun mereka membutuhkan belas kasihanmu. Seperti tadi saya sudah kasih contoh ya. Mungkin enggak semua dari kita mengalami hal yang sama, tapi pasti ada yang mengalami. Syukur kalau kita tidak termasuk dalam kelompok yang tadi. Apa yang kita lakukan? Ayo kita berdoa supaya masa ini segera berlalu. Supaya masa ini berakhir sehingga orang bisa kembali kepada kehidupan normal. Kembali kepada aktivitas normal. Jadi tetap ada yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ada yang orang ngeluh, ada yang telepon ke suami saya. Bilang, kamu ngapain aja di rumah? Saya kok bosen ya. Nah ini juga menjadi sesuatu yang Tuhan kasih pilihan. Dikasih di rumah saja, ada dua pilihan. Bosen, nggak tahu mau ngapain, atau bersyukur. Dan kita sebagai orang beriman sudah sepantasnya bersyukur. Bisa di rumah, bisa istirahat, bisa berkumpul dengan anggota keluarga, bisa merapihkan rumah, bisa merefleksikan diri, bisa menambah waktu bersama dengan Tuhan, dan banyak hal yang lain yang positif yang kita bisa lakukan. Tapi kalau pikirannya negatif, bosen, saya mau ini nggak bisa, saya mau itu nggak bisa. Nah itu pilihan, dia memilih itu akibatnya adalah atau konsekuensinya adalah hal seperti tersebut. Nah contoh sekarang, ada satu teman, dia kasih tahu saya bahwa pembantunya di rumah sakit, bukan COVID, kayaknya DB, demam berdarah. Artinya ada masalah, ada hal yang harus diberesin. Apa yang harus dilakukan? Dia harus melakukan ekstra untuk supaya pembantunya di rumah menjadi sehat. Jangan sampai tidak dijaga, tidak diurus, menjadi sakit malah ketularan COVID-19. Dia sendirinya pun harus berjaga-jaga. Karena badan yang lemah itu sangat mudah dijangkiti oleh penyakit yang namanya sejenis COVID-19 ini. Kalau kita refleksi lagi dengan waktu yang ada ini, ayo kita ambil positifnya. Ini saatnya kita memperbaiki keseluruhan pola hidup kita. Tadinya mungkin pola hidupnya foya-foya. Saya punya uang, saya bisa makan apa aja yang saya suka. Tapi pertanyaannya adalah yang kita makan itu pola makan yang sehat atau bukan? Ini juga menjadi satu langkah perbaikan. Ayo kita dalam masa karantina ini kita mulai mengevaluasi apa yang harus dibetulin, apa yang harus diperbaiki. Sakit disebabkan karena imunnya kurang, karena tidak jaga badan, karena pola makan yang nggak benar. Dengan keadaan seperti ini kita mau nggak mau bukan pilih makan enak, tapi pilih makan yang pola makannya bagus. Karena kalau menurut saya pribadi,
kita pakai masker, kita cuci tangan, kita jaga jarak, itu hanya tindakan-tindakan preventif yang belum tentu aman, tetap belum tentu aman. Karena kalau kitanya enggak sehat, kitanya enggak fit, setiap saat hal itu bisa nyerang kita. Oleh sebab itu yang harus diutamakan adalah sayanya harus fit, sayanya harus sehat. Pikiran dan juga jasmani. Selama ini mungkin pikiran kita, hati kita, rohani kita nggak pernah dikasih makan. Dengan COVID-19 ini kita mulai mendengar firman Tuhan di YouTube. Kita mulai membaca Alkitab. Kita mulai ikut perayaan Ekaristi. Walaupun komuni batin, tapi kita mulai memperbaiki, mulai memberikan nafkah makan untuk rohani kita. Jadi ini sesuatu yang harus disyukuri, bukan bosan. Saatnya bertobat, saatnya memperbaiki diri dalam hal jasmani dan rohani. Jadi doanya Suster Faustina, harapannya Suster Faustina juga, aku ingin agar seluruh umat manusia mulai mengenal Tuhan. Ada keinginan. Nah, keinginan itu juga Suster Faustina tularkan kepada kita. Punya nggak keinginan? Nggak usah yang jauh-jauh deh. Anggota keluarga, orang sekitar kita. Kenal Tuhan nggak? Atau biarin aja? Aku ingin mempersiapkan segala bangsa untuk menyambut kedatangan Sang Sabda yang menjelma. Jadi hidup kita perlu ada satu tujuan. Punya target. Ya, kalau di sini Suster Faustina ingin orang-orang kenal Tuhan. Ingin mereka semua bisa menyambut Tuhan Yesus yang menjelma. Dan dikatakan, semakin besar kepapaan kami, semakin besar hak kami untuk menerima kerahiman-Mu. Jadi kembali lagi selalu poinnya adalah kita perlu rendah hati. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat, jangan merasa bisa, karena hal-hal tersebut enggak berkenan buat Tuhan. Semakin kita menyadari kepapaan kita, maka semakin besar hak kita untuk memperoleh kerahiman Tuhan. Itu saja. Sebagai doa penutup, saya ingin ajak Bapak Ibu membaca dari diary tadi, 819. Kita baca sama-sama ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh mata air kerahiman ilahi yang tak kunjung kering, curahkanlah dirimu ke atas kami. Kebaikanmu sungguh tidak mengenal batas. Teguhkanlah, oh Tuhan, kekuatan kerahimanmu atas jurang kepapaanku, karena Engkau tidak memiliki batas untuk kerahimanmu. Kerahimanmu sungguh mengagumkan dan tiada tara, mempesona pikiran insan dan malaikat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.